Tak hanya ada di depan lalu mencetak gol, Bellingham adalah jembatan antar lini Madrid. Lalu bagaimana peran tersebut dijalankan dalam taktik Ancelotti? Dan bagaimana peran tersebut menopang kemenangan Madrid? Temukan semua jawabannya di video ini. Xavi memang masih gunakan formasi 4-3-3. Hanya saja sejumlah pemain inti masih absen karena cedera. Maka Ferran Torres dan Fermin Lopez masih tetap ada di 11 awal. Yang mengejutkan datang dari pemposisian pemain. Saat Cancelo didorong ke depan dan posisi fullback kanan diisi Araujo. Detailnya mengapa itu dilakukan akan dibahas nanti. Ancelotti tetap gunakan formasi 4-1-2-1-2. Bellingham masih diposisikan di belakang dua penyerang. Rudiger masih menemani Alaba di belakang dan Kepa tetap menjadi pilihan utama penjaga gawang. Yang patut diingat adalah posisi Carvajal, Mendy, dan Bellingham karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Build-up dilakukan Barcelona dengan memposisikan satu fullback sejajar dengan bek tengah. Araujo sejajar dengan Christensen dan Martinez saat build-up. Sementara Balde maju dan berada di tengah atau bahkan depan. Tiga bek ini akan dibantu oleh dua gelandang yaitu Gavi dan Gundogan. Hadapi hal tersebut, Madrid lakukan pressing sejak bola di pertahanan lawan. Terlihat penyerang sampai gelandang lakukan pressing ke pemain Barcelona. Yang berbeda dari taktik pressing Ancelotti adalah siapa yang mempressing. Kebanyakan tim melakukan pressing dengan libatkan fullback. Fullback akan maju dan lakukan pressing ke fullback atau wingback lawan. Misalnya saat fullback Milan menekan fullback lawan. Tapi Ancelotti tidak lakukan itu. Yang mempressing hanya penyerang dan gelandang. Sebaliknya fullback diposisikan tetap di pertahanan mengawal winger lawan. Itu seperti pada cuplikan ini saat Araujo di pressing Bellingham bukan Mendy. Itu pun tidak hanya dilakukan di laga ini tapi saat lawan Napoli. Di laga tersebut Bellingham yang mempressing fullback Napoli bukan fullback kiri Madrid. Tak hanya di pertahanan, saat sudah di tengah lapangan pun formula dua gelandang yang lakukan build-up tetap dipertahankan. Gavi dan Gundogan terlihat main lebih dalam menemani tiga bek di lini tengah. Sementara Balde berada di depan sisi sejajar dengan Cancelo. Formula ini membuat ada 5 pemain berjajar di depan sebab gelandang lain Fermin Lopez main lebih maju. Hadapi hal tersebut, Madrid memposisikan Valverde lebih dalam dan sejajar dengan 4 bek. Sehingga 5 pemain lawan bisa dihadapi oleh 5 bek. Dengan begitu, niatan Barcelona untuk mengeksploitasi ruang antar bek bisa lebih dibendung. Eksploitasi ruang antar bek Barcelona seperti pada cuplikan ini. Lopez masuk ke ruang antar bek di kanan sementara di kiri itu dilakukan Felix. Sayang miskomunikasi dengan Gundogan membuat skema ini gagal. Sama dengan Barcelona, Madrid pun lakukan build-up dengan dua gelandang main lebih dalam. Toni Kroos dan Tchouaméni akan menemani bek untuk alirkan bola ke depan. Yang berbeda hanya terdapat pada jumlah fullback. Madrid melibatkan dua fullback saat build-up. Hadapi hal tersebut, pressing tinggi dilakukan Barcelona. Penyerang dan gelandang mempressing pemain Madrid termasuk Cancelo yang menekan Mendy. Situasi ini agak berbeda dari biasanya, sebab di laga lain biasanya yang mempressing fullback lawan adalah fullback. Itu seperti saat lawan Shakhtar Donetsk saat Cancelo mempressing fullback kiri lawan. Lalu mengapa kini berbeda? Dan mengapa bukan Araujo yang main sebagai fullback yang mempressing Mendy? Jawabannya karena Xavi khawatir dengan Vinicius. Sehingga Araujo tetap dipertahankan di belakang saat pressing dilakukan untuk mengawal Vinicius. Apalagi Madrid memang kadang lakukan umpan jauh ke Vinicius saat build-up. Sehingga keputusan mempertahankan posisi Araujo di belakang sangat tepat. Saat di tengah lapangan barulah pola build-up berbeda ditunjukkan Madrid. Kini justru dua fullback maju dan hanya meninggalkan bek tengah dan gelandang di belakang. Pada cuplikan ini terlihat Carvajal dan Mendy sejajar dengan pemain lain di depan.
Hadapi hal tersebut, Barcelona cukup adaptif dalam bertahan dengan memainkan komposisi 4 atau 5 back. Kadang mereka main dengan 4 back, tapi dalam situasi lain Cancelo main lebih dalam dan membentuk formasi 5 back. Pada dasarnya, Madrid pun sama-sama mengeksploitasi ruang antar back. Hanya saja bedanya eksploitasi ini dominan dilakukan oleh 3 pemain yang ada di depan tengah, yaitu Rodrigo, Vinicius, dan Bellingham. Pertukaran posisi di antara ketiganya rutin mengancam pertahanan Barcelona. Misalnya pada cuplikan ini, Rodrigo dan Vinicius ada di depan sementara Bellingham di tengah. Lalu Vinicius ke tengah bertukar dengan Bellingham. Itu membuat ia tak terjaga di ruang antar back. Dijelaskan sebelumnya, Bellingham rutin bertukar posisi dengan Vinicius dan Rodrigo. Itu berarti ia rutin ada di depan tengah. Kenyataannya tidak. Ia tidak selalu diam di depan tapi rutin main lebih dalam ke belakang membantu build up. Misalnya pada cuplikan ini, saat ia membantu Toni Kroos dan Tchouaméni untuk alirkan bola di belakang. Maka posisinya yang ada di depan tengah di gol pertama itu adalah hasil perpindahan posisi dari belakang. Meskipun begitu, tugas yang banyak tersebut tak membuat Bellingham tidak lakukan tugas utamanya di depan. Ia tetap rutin bertukar posisi dengan 2 penyerang. Misalnya pada gol kedua, dari tengah Bellingham bertukar posisi dengan Joselu sehingga kini ia yang ada di depan kanan. Di posisi tersebut ia menerima umpan dan lesahkan gol kedua Madrid. Itu saja pembahasan di video ini. Silahkan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.